Perencanaan pembelajaran disusun oleh Febi Reskita, Mevitasya, dan juga Nadia Handayani. Kami dari kelas 5E PGSD akan menyampaikan mengenai prinsip, manfaat, dan juga fungsi dari perencanaan pembelajaran. Selamat menyaksikan. Berdasarkan dari pengertiannya, perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yaitu perubahan tingkah laku serta rangkaian kegiatan yang harus dilakukan sebagai upaya mencapai tujuan tersebut dengan memanfaatkan segala potensi sumber belajar yang ada. Selanjutnya, perencanaan pembelajaran mempunyai karakteristik. Yang pertama, perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari proses berpikir. Artinya, suatu perencanaan pembelajaran tidak disusun sembarangan, tetapi dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin dapat berpengaruh dan segala sumber daya yang tersedia yang dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Poin kedua, perencanaan pembelajaran disusun untuk mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang hendak dicapainya, sehingga ketercapaian tujuan merupakan fokus utama dalam perencanaan pembelajaran. Dan perencanaan pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan pembelajaran dapat berfungsi sebagai pedoman dalam mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya yaitu prinsip perencanaan pembelajaran. Dalam prakteknya, mengembangkan perencanaan pembelajaran harus memperhatikan prinsip-prinsip sehingga proses yang ditempuh dilaksanakan secara efektif. Di antara prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama yaitu kompetensi yang dirumuskan dalam perencanaan pembelajaran harus jelas. Makin konkret kompetensi, makin mudah diamati dan makin tepat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk membentuk kompetensi tersebut. Yang kedua, perencanaan pembelajaran harus sederhana dan fleksibel serta dapat dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran dan pembentukan kompetensi siswa. Berikutnya, kegiatan-kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam perencanaan pembelajaran harus menunjang dan sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan. Dan yang keempat, perencanaan pembelajaran yang dikembangkan harus utuh dan menyeluruh serta jelas pencapaiannya. Fungsi perencanaan pembelajaran. A. Fungsi kreatif. Pembelajaran dengan menggunakan perencanaan yang matang akan dapat memberikan umpan balik yang dapat menggambarkan berbagai kelemahan yang ada, sehingga akan dapat meningkatkan dan memperbaiki program. D. Fungsi inovatif. Suatu inovasi akan muncul jika direncanakan karena adanya kelemahan dan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kesenjangan tersebut akan dapat dipahami jika kita memahami proses yang akan dilaksanakan secara sistematis dan direncanakan dan diprogram secara utuh. C. Fungsi selektif. Melalui proses perencanaan akan dapat diseleksi strategi mana yang dianggap lebih efektif dan efisien untuk dikembangkan. Fungsi selektif ini juga berkaitan dengan pemilihan materi pembelajaran yang dianggap sesuai dengan tujuan pembelajaran. D. Fungsi komunikatif. Suatu perencanaan yang memadai harus dapat menjelaskan kepada setiap orang yang terlibat, baik guru, kepala sekolah, bahkan pihak eksternal seperti orang tua dan masyarakat. Dokumen perencanaan harus dapat mengkomunikasikan kepada setiap orang mengenai tujuan dan hasil yang hendak dicapai strategi yang dilakukan. E. Fungsi prediktif. Perencanaan yang disusun secara benar dan akurat dapat menggambarkan apa yang akan terjadi setelah dilakukan suatu tindakan dengan program yang telah disusun. F. Fungsi akurasi. Melalui proses perencanaan yang matang, guru dapat mengukur setiap waktu yang perlukan yang menyampaikan bahan pelajaran tertentu yang dapat menghitung jam
pelajaran dengan efektif. G. Fungsi pencapaian tujuan. Mengajar bukanlah sekedar menyampaikan materi, tetapi juga membentuk manusia yang utuh yang tidak hanya berkembang dalam aspek intelektualnya saja, tetapi juga dalam sikap dan keterampilan. Melalui perencanaan yang baik, maka proses hasil belajar dapat dilakukan secara seimbang. H. Fungsi kontrol dan evaluatif. Mengontrol keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu proses pembelajaran. Melalui perencanaan akan dapat ditentukan sejauh mana materi pelajaran telah dapat diserap oleh siswa dan dipahami, sehingga akan dapat memberikan balikan kepada guru dalam mengembangkan program pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya, manfaat perencanaan pembelajaran. Selain yang telah dijelaskan mengenai prinsip dan fungsi dari perencanaan pembelajaran, terdapat pula manfaat dari perencanaan pembelajaran. Di antaranya yang pertama, bagi guru untuk melihat siswanya memperoleh semua kemampuan yang diharapkan dan juga ingin secara pribadi membina hubungan positif dengan siswa. Kemudian, proses pembelajaran akan berlangsung secara terarah dan terorganisir. Dengan demikian, untuk dapat menggunakan waktu seefektif mungkin dan juga untuk keberhasilan proses pembelajaran. Kemudian, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Dan bagi siswa yang ingin berhasil dan juga ingin mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan dan juga memuaskan.